Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bunda Naila Rahmaniah selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Agama. Baiklah, di sini saya akan memaparkan hasil laporan observasi sosial budaya yang telah kami lakukan dengan tema bersosial masyarakat melalui tradisi Al-Berjanji. Jadi di sini observasi kami dengan tujuan untuk mengkaji secara langsung bagaimana partisipasi masyarakat khususnya dalam aspek sosial, religius, dan budaya saat mengikuti kegiatan tradisional Al-Berjanji. Di sini melalui kegiatan ini kami tidak hanya mengamati perilaku peserta, tetapi juga mencoba memahami nilai-nilai lokal yang terkandung dalam tradisi tersebut, serta bagaimana tradisi ini menjadi sarana pembentuk karakter, solidaritas, dan toleransi sosial. Baiklah, di sini saya sudah bersama anggota Al-Berjanji yang saya akan amati atau saya observasi. Baiklah, di sini saya sudah bersama salah satu anggota Al-Berjanji. Di sini saya akan mengobservasi atau tujuan observasi saya yaitu mengamati perilaku dan sikap seseorang dalam membangun hubungan sosial yang harmonis, penuh empati, dan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam dalam tradisi Al-Berjanji yang mencerminkan kebersamaan, kesantunan, dan semangat gotong royong dalam masyarakat. Baiklah, di sini saya akan memamparkan aspek-aspek apa yang saya amati ketika bersama anggota salah satu Al-Berjanji ini. Baiklah Mbak Rahma, di sini aspek yang pertama saya amati yaitu partisipasi sosial. Di sini apakah Mbak Rahma aktif mengikuti kegiatan Al-Berjanji dengan penuh antusias dan kebersamaan. Jadi di sini itu Mbak Rahma apakah di dalam berdesaan Mbak Rahma itu ada organisasi Al-Berjanji ya. Jadi di situ Mbak Rahma apakah aktif dalam kegiatan Al-Berjanji tersebut? Bisa penuh dengan antusias atau kebersamaan ketika melakukan Al-Berjanji tersebut. Ya. Boleh dijawab Mbak Rahma? Di sini saya mengapresiasikan agar sholawat Al-Berjanji ini lebih aktif ke depannya. Yeah. Nah, di sini saya juga sering mengajukan opini atau pendapat terhadap bersosial masyarakat Al-Berjanji. Jadi di sini Mbak Rahma lebih ke aktif ya dalam menjalankan Al-Berjanji tersebut agar Al-Berjanji tersebut itu berjalan dengan lancar dan sesuai yang kita aturkan. Baiklah, di sini jadi aspek yang diamati dari partisipasi sosial di sini Mbak Rahma iya aktif dalam mengikuti Al-Berjanji tersebut. Iya. Oke, baiklah. Kemudian yang kedua yaitu aspek empati sosial. Di sini penilaian indikator selanjutnya yaitu apakah Mbak Rahma acuh tak acuh terhadap anggota yang mengalami kesulitan atau tidak menunjukkan kepedulian Mbak Rahma terhadap anggota Al-Berjanji tersebut. Jadi di sini Mbak Rahma atau bisa bersikap bodoh amat atau bersikap peduli terhadap anggota yang mengalami kesulitan tersebut. Saya tidak monoton, acuh tak acuh. Yeah. Nah. Jadi Mbak Rahma lebih ke menunjukkan sisi kepedulian Mbak Rahma ya. Jadi tidak bodoh amat terhadap anggota yang mengalami kesulitan tersebut. Baiklah, saya akan memberikan solusi sebisa mungkin. Saya akan membantu akan kesulitan tersebut. Jadi aspek empati sosialnya di sini tidak acuh tak acuh terhadap kesulitan tersebut. Ya, jadi bisa digarisbawahi Mbak Rahma ini menunjukkan sisi kepedulian Mbak Rahma terhadap anggota yang sedang mengalami kesulitan tersebut. Jadi saling membantu adalah solusi. Jadi solusinya itu juga saling membantu, gitu ya. Jadi di sini Mbak Rahma tidak acuh tak acuh terhadap kesulitan anggota yang sedang dialami itu sendiri. Baiklah, jadi di sini Mbak Rahma tidak bodoh amat atau tidak membiarkan masalah itu terjadi menumpuk sendiri. Jadi Mbak Rahma sebisa mungkin menunjukkan sisi positif Mbak Rahma akan kesulitan yang ditimpa anggota tersebut. Ya, baiklah, yang ketiga yaitu aspek yang diamati kebersamaan. Di sini Mbak Rahma apakah membantu mempersiapkan acara tanpa membedakan peran atau status sosial. Jadi Mbak Rahma di sini dalam keberlangsungan acara Al-Berjanji itu Mbak Rahma apakah
membantu mempersiapkan acara tersebut agar acara tersebut itu bisa berjalan dengan lancar dan acara tersebut bisa berjalan dengan sesuai apa yang kita harapkan. Baiklah, boleh dijawab Mbak Rahma. Baiklah, saya di sini membantu mempersiapkan acara ya. Iya. Nah, sebisa mungkin karena sistem di sini itu membantu satu sama lain, atau karena di sini aspeknya kebersamaan gitu. Jadi bisa digaris bawahi juga di sini Mbak Rahma lebih ke membantu mempersiapkan acara tersebut. Bisa dilihat juga ya dari keaktifan Mbak Rahma dalam mengapresiasi atau menjalankan kegiatan Al-Berjanji tersebut. Ya. Jadi di sini jawabannya yaitu Mbak Rahma lebih ke membantu. Jawabannya iya ya berarti. Oke, kemudian yang selanjutnya yaitu aspek yang diamati adab dalam berkegiatan, yaitu menjaga kesopanan dalam berbicara dan bertindak selama berkegiatan berlangsung. Jadi apakah dalam kegiatan Al-Berjanji berlangsung itu Mbak Rahma bisa menjaga kesopanan Mbak Rahma, bisa menjaga akhlak Mbak Rahma dalam menjalankan Al-Berjanji tersebut. Di situ Mbak Rahma, apakah Mbak Rahma ribut atau tidak menyimak dari sholawat Nabi yang sedang dilantunkan, atau Mbak Rahma tidak lebih ke acuh tak acuh dari kegiatan Al-Berjanji tersebut. Di sini saya lebih menjaga kesopanan ya. Karena saya di sini di sisi lain kesopanan terlihat sangat jelas. Dan kesopanan itu bisa dilihat dari sebagian akhlaknya gitu. Oh iya, jadi di sini karena hidupnya di desa ya Mbak ya. Jadi kalau nggak ada akhlak nanti kena omongan. Iya, karena akhlak itu terlihat sangat jelas oleh perempuan ya. Kita sebagai perempuan itu harus menjaga kesopanan kita, menjaga akhlak kita, adab kita. Jadi di sini Mbak Rahma sangat menjaga kesopanan ya dalam berbicara ataupun dalam bertindak dari keberlangsungan acara Al-Berjanji tersebut. Baiklah, yang kelima yaitu aspek yang diamati sikap religius. Di sini mengabaikan atau tidak menghargai pembacaan sholawat Nabi. Jadi biasanya kan ada ya Mbak ya di salah satu organisasi, salah satu anggotanya itu sangat tidak menghargai atau menyimak atau tidak mengapresiasi ketika anggota yang lainnya itu sedang melantunkan sholawat Nabi. Jadi di sini Mbak Rahma dalam menghadapi semua itu Mbak Rahma mengabaikan atau tidak menghargai ketika anggota yang lain atau saudara yang lain sedang melantunkan sholawat Nabi. Saya lebih menyimak ya. Oh iya. Karena sistem dari Al-Berjanji di sini itu saling bergantian satu sama lain. Jadi dioper-oper kayak gitu ya, kalau di desa bergantian satu-satu kayak gitu ya. Jadi semuanya kebagian. Oh iya. Jadi di sini Mbak Rahma lebih ke menyimak. Baiklah, aspek yang selanjutnya yaitu kepedulian lingkungan sosial. Di sini Mbak Rahma, apakah Mbak Rahma ikut menjaga kebersihan kegiatan, tempat dan fasilitas umum ketika kegiatan Al-Berjanji tersebut? Jadi di situ Mbak Rahma, apakah Mbak Rahma di situ ceroboh akan bekas-bekas jajan yang Mbak Rahma sudah makan itu dibuang secara sembarangan, atau di situ Mbak Rahma menjaga kebersihan tempat fasilitas umum tersebut? Ya, saya jadi ikut menjaga kebersihan karena kebersihan itu sebagian dari iman ya. Nah, jika kalau tidak bersih kayak nggak enak dipandang gitu. Iya, kalau tidak bersih itu tidak nyaman ya, bisa jadi lebih baik seperti itu. Bersih, nyaman, rapi gitu. Mungkin Mbak Rahman juga orangnya lebih ke senang suka bersih gitu ya, nggak suka yang ceroboh-ceroboh atau suka yang jorok. Iya, buang sembarangan seperti itu. Baiklah. Kemudian aspek yang selanjutnya yaitu gotong royong. Di sini indikatornya bersedia bekerja sama dalam membagikan konsumsi atau peralatan kegiatan. Jadi di fase ini itu Mbak Rahma bersedia atau tidak akan bekerja sama dalam membagikan konsumsi. Di sini membagikan konsumsi itu dalam kegiatan acara Al-Berjanji itu ketika berlangsung acaranya, atau peralatan kegiatan itu Mbak Rahma bisa membantu seperti mengeluarkan alat-alat tersebut, atau di situ Mbak Rahma hanya datang, duduk untuk pulang kayak gitu. Jadi di sini Mbak Rahma bisa memaparkan bagaimana acara Al-Berjanji itu berlangsung ketika acara itu dimulai.
Nah, jadi di sini saya tidak hanya datang, duduk, makan, lalu pulang. Ya. Tapi saya juga membantu untuk membagikan konsumsi. Nah, karena kegiatan konsumsi itu tidak mudah kalau tidak ada bekerja sama gitu. Oh iya, jadi kata-kata pepatah itu ringan apa itu yang kalau kita bisa, yang berat itu kalau kita bisa menjalankan sesama kebersamaan itu Akan bisa menjadi ringan. ringan. Iya, jadi lebih baik kita membantu agar cepat selesai gitu ya, Iya. lebih cepat lebih baik seperti itu. Jadi di sini Mbak Rahma itu bersedia ya dalam bekerja sama dalam membagikan konsumsi dan peralatan kegiatan acara berjanji itu secara langsung. Baiklah, yang selanjutnya yaitu menjaga ukhuwah, menjaga tali persaudaraan. Di sini apakah Mbak Rahma memicu konflik atau bersikap eksklusif, dingin atau menciptakan suasana yang tidak nyaman? Jadi di sini bisa digarisbawahi ya, karena menjaga ukhuwah itu menjaga tali persaudaraan antara satu sama anggota yang lain. Jadi ketika kita ada dalam acara berjanji tersebut, kita tidak mungkin lah ya kita mencari ribut di situ atau kita mencari konflik-konflik yang tidak diinginkan ketika acara itu berlangsung. Jadi bagaimana tanggapan Mbak Rahma akan ke aspekan yang menjaga ukhuwah tali persaudaraan tersebut? Nah, saya tidak membuat jarak satu sama lain kegiatan berlangsung dalam kegiatan berjanji ini. Nah, ukhuwah itu kan sangat penting karena acara ini melibatkan banyak orang dari latar belakang yang berbeda-beda gitu. Ya, jadi di sini Mbak Rahma sangat menjaga ya, menjaga akan ukhuwah. Ukhuwah yaitu cara kita bersaudara atau cara kita menyikapi seseorang dalam keadaan kita ketika kita bersama atau ketika kita sendirian, karena itu persaudaraan itu sangat penting ya, karena kita kehidupan sehari-hari tidak mungkin kita hidup sendirian. Ya, baiklah, yang selanjutnya yaitu aspek toleransi internal. Di sini Mbak Rahma apakah menghargai perbedaan pendapat dan praktik dalam pelaksanaan berjanji? Silakan Mbak Rahma, di sini ada Mbak Rahma toleransi internalnya itu di sini maksudnya bagaimana sikap Mbak Rahma terhadap menyikapi perbedaan atau menghargai perasaan orang lain terhadap acara berjanji itu berlangsung. Nah, seperti yang kita tahu ya, meskipun sama-sama kegiatan keagamaan dan budaya, nah praktik berjanji itu tidak sedikit berbeda tergantung daerah, kelompok atau kebiasaan keluarga masing-masing. Jadi di situ itu di desa Mbak Rahma itu bisa digarisbawahi tidak sedikit berbeda tergantung daerah atau desanya masing-masing ya. Khususnya pelaksanaan tradisi berjanji tersebut. Seperti yang kita tahu itu sama-sama kegiatan keagamaan dan budaya. Jadi hanya berbeda sedikit atau selisih sedikit dari anggota, kelompok atau desa yang kita ajarkan untuk berjanji tersebut. Baiklah, yang selanjutnya yaitu komitmen terhadap nilai tradisi. Di sini Mbak Rahma tidak peduli atau meremehkan pentingnya tradisi berjanji atau bisa menyikapi secara sinis dalam kegiatan berjanji tersebut. Jadi di sini Mbak Rahma itu bisa digarisbawahi, Mbak Rahma secara menyikapi ketika berjanji itu berlangsung, itu Mbak Rahma menyikapinya terhadap berjanji itu Mbak Rahma meremehkan atau tidak peduli atau tidak antusias dalam menjalankan berjanji tersebut. Nah, karena seperti yang kita tahu, tradisi ini tuh bukan sekedar rutinitas seremonial. Nah, tapi punya nilai spiritual, sosial, dan budaya yang kuat yang diwariskan dari turun temurun gitu. Oh ya, misalnya seperti dengan ikut aktif dalam proses memahami makna dibalik setiap bacaan, bahkan itu menyampaikan pesan moral dan kisah yang dibacakan. Jadi setiap setiap komitmen, setiap
apa yang kita rasakan itu mempunyai nilai-nilai tradisi tersendiri ya. Baiklah, itu tadi wawancara atau observasi yang saya lakukan, saya sebagai pengamat dan Mbak Rahma sebagai peserta pengamatan itu. Semoga dalam observasi laporan ini bisa menumbuhkan komitmen terhadap nilai-nilai kemasyarakatan sosial budaya berjanji ini. Baiklah, kepada Mbak Rahma saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.